Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah dan PPT kelompok kami dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan Pendidikan di Indonesia. Dengan saya sendiri, Naya, dengan NIM 22329143 sebagai moderator. Dan adapun anggota kelompok saya yaitu Salsabila Nadia Putri dengan NIM 22329148 dan Muhammad Iqbal dengan NIM 22329140. Untuk selanjutnya materi akan dibacakan oleh Salsa. Kepada Salsa disilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Salsabila Nadia Putri dengan nomor induk mahasiswa 22329148 dari Departemen Ilmu Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan di Indonesia yang pertama yaitu perkembangan iptek dan seni. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang perkembangan iptek. Sebagai contoh, diperkecil eratnya hubungan antara pendidikan dengan iptek itu, yaitu misalnya sering suatu teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi menimbulkan kondisi ekonomi sosial baru karena perubahan persyaratan kerja, dan mungkin juga pengurangan jumlah tenaga kerja, kebutuhan bahan-bahan baru, sistem pelayanan baru, sampai berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut minimal dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Bahkan, mungkin rumusan baru tunjangan pendidikan otomatis juga sama penunjangnya seperti sarana laboratorium. Yang kedua yaitu perkembangan seni. Kesenian merupakan aktivitas berkreasi manusia secara individu atau kelompok yang menghasilkan suatu nan indah. Seni manusia dapat mengalirkan dorongan berkreasi menciptakan yang bersifat orisinil, yaitu bukan tiruan, dan dorongan spontanitas dan menemukan keindahan. Seni membutuhkan pengembangan. Dunia seni dikembangkan melalui sistem pendidikan secara terstruktur dan terprogram. Lalu yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Menurut Emil Salim, gambaran pertambahan penduduk adalah sebagai berikut. Hingga abad ke-20, terus-menerus bahan pendudukan akan terjadi pertambahan jumlah penduduk. Sebabnya, karena tingkat kematian menurun lebih cepat yaitu sebesar 4,5% dari turunnya tinggi kelahiran, yaitu sebesar 3,5%. Hal tersebut juga mengakibatkan berubahnya susunan umur penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta komponen penunjang terselenggarakannya pendidikan harus ditambah, dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah, dan juga terjadi pergeseran permintaan dan atau fasilitas pendidikan. Selanjutnya yaitu penyebaran penduduk. Penyebaran penduduk di seluruh pelosok tanah air tidak merata. Ada daerah yang padat penduduk terutama di kota-kota besar, dan daerah penduduk yang yaitu di daerah pedalaman khususnya daerah terpencil. Lalu selanjutnya yaitu aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat. Pendidikan dianggap memberikan jaminan taraf hidup dan pendakian dan di tangga sosial. Sebagai akibat dari meningkatnya aspirasi terhadap pendidikan, maka orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar nanti anak-anaknya memperoleh pekerjaan yang baik daripada orang tuanya. Gejala yang timbul dari perubahan sosial tersebut adalah membanjirnya pelamar-pelamar pekerjaan pada sekolah-sekolah. Lalu yang terakhir yaitu keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan suatu kelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain mendukung suatu budaya. Kebudayaan dipandang sebagai sesuatu yang bernilai dan baik terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan tersebut tradisional,
Atau sudah ketinggalan zaman? Dan bukankah pendudukan mempunyai misi sebagai transformasi budaya? Sebab sebagai sistem pendidikan yang tangguh adalah yang bertumpu pada intinya sehingga tidak pernah ketinggalan zaman. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salsa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Baiklah, saya akan membacakan lanjutan dari yang dibacakan rekan saya tadi, yaitu permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan seperti pencapaian sasaran, kurikulum, peran guru, dan kepedayagunaan teknologi pendidikan. Dahulu, sebuah sekolah sudah dapat beroperasi jika ada murid, guru, dan ruangan tempat belajar dengan beberapa cara seperlunya. Guru merupakan satu-satunya sumber yang menjadi pusat tempat bertanya. Cara demikian dipandang sudah mulai karena ilmu pengetahuan guru dan berkembang, cakupannya masih terbatas. 2. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Keberadaan pendidikan dasar 9 tahun mempunyai landasan yang kuat. UU RI nomor 222 tahun 1989 pasal 6 menyatakan tentang hak warga negara untuk mengikuti pendidikan sekurang-kurangnya tamat pendidikan dasar, dan pasal 13 menyatakan tujuan pendidikan dasar. Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan 6 tahun di SD dan program pendidikan 3 tahun di SLTP. Pasal 3 memuat tujuan pendidikan yang dasar, yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. 3. Upaya penanggulangannya. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti telah dikemukakan pada butir 1 antara lain: pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram, tidak cukup berlangsung hanya secara insidental. Pelaksanaan ekstrakurikuler dikerjakan dengan penuh kesungguhan dan hasilnya diperhitungkan dalam menetapkan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Pemilihan siswa atas kelompok yang akan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi dengan yang akan terjun ke masyarakat merupakan hal yang prinsip, karena pada dasarnya tidak semua siswa secara potensial mampu belajar di perguruan tinggi. D. Oleh karena itu, sekolah kejuruan tingkat atas diperbanyak. Di segi lain, pendirian perguruan tinggi swasta dibatasi akreditasi terhadap PTS terperketat. E. Tenaga kependidikan atau prajabatan dalam jabatan perlu diberi perhatian khusus, oleh karena tenaga pendidikan khusus guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan. Sekian yang saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan melalui e-learning, silahkan melalui diskusi forum di e-learning kita. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.